Bicara mengenai penciptaan, functional view. Kalau kita melihat dari tafsiran para rabi ya untuk kejadian 1, sah loh kalau kita mengatakan lebih banyak yang percaya historisitas kejadian 1. Kita itu mengerti kebenaran seperti balok rubrik dan kita dalam proses untuk menyatukan semua warna. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry, kembali boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian 1. Oke. Ya, suatu topik yang terus saja dipertanyakan dan ya memang banyak kontroversi. Yang pertama Pak, mengapa sejak gereja mula-mula doktrin penciptaan itu selalu dimuat dalam kredo atau pengakuan iman? Dan bahkan kalau saya boleh mengatakan, kalau kita kembali kepada pengakuan iman rasuli ya, bukan hanya dimuat tapi yang pertama. Ya, kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, sebetulnya sangat-sangat banyak ya. Yang paling mendasar ya, karena itu sebetulnya adalah menjadi identitas penting iman kita sebagai agama monoteis. Ada sekian banyak agama di dunia ini, monoteis kan ya Yahudi, Kristen Katolik, Islam begitu ya. Dan ya tidak bisa terbayang ya bagaimana kita bisa menjadi agama monoteis dan kita tidak percaya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, sehingga ini sangat-sangat terkait juga sebetulnya dengan keyakinan iman kita yang sangat-sangat atau yang paling mendasar sekali ya berkenaan dengan kealahan atau Allah yang kita percaya. Tapi juga di luar itu ya, itu juga dampaknya sebetulnya berkenaan dengan keyakinan Allah pencipta itu sangat luas. Ya, sebetulnya semua sumber pengharapan kita, kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita bukan hanya percaya Dia itu baik, Dia mau mendengar, Dia itu bersimpati, kita juga percaya Dia berkuasa, gitu ya, sehingga tidak peduli apapun situasi yang kita hadapi, ini situasi ciptaan. Ya, sehingga tidak ada yang pencipta tidak bisa atasi, ya, tidak ada situasi ciptaan yang pencipta yang esa itu tidak bisa hadapi. Ya, sehingga bukan cuma berkenaan dengan keyakinan kita paling mendasar ya, tapi juga kehidupan kita yang paling mendasar ini. Ya, karena kita percaya Allah itu adalah maha kuasa ya, bukan hanya maha baik. Yaitu kenapa kita bisa percaya ketika kita di dalam kesulitan. Tapi juga herannya itu adalah berkali-kali dalam berbagai tema. Ya, khotbah atau juga bahkan di dalam berbagai tema atau berbagai kesempatan konseling yang saya berikan gitu ya. Akan sangat membantu kalau saya bisa ingat 3 pasal pertama Kejadian. Ya, salah satunya aja, ini yang terus juga kita dengungkan di dalam fokus ya, jadi dewasa. Dewasa itu berarti nggak cuma sekedar boleh apa tidak boleh, nah itu kan terus ya kita itu suarakan ya, karena kalau anak-anak ya ini boleh atau tidak boleh. Dewasa ya nggak bisa, dunia terlalu kompleks ya untuk bisa ditanyakan boleh atau tidak boleh. Tapi juga di sisi yang lain kan kita juga bukan berarti, oh kalau gitu relatif ya. Kalau anak-anak jelas, don't talk to stranger misalnya gitu ya. Kalau dewasa berarti relatif ya, tergantung, ya juga tidak. Ya, sehingga bagaimana ya, di satu sisi kita nggak dualis, ya dunia tidak sesederhana itu dibagi hitam dan putih, tapi juga kita tidak menjadi relativis. Oh, hitam ada putihnya kok, putih ada hitamnya kok. Ya, itu terjalin menjadi satu. Ya, saya melihat ya jawaban yang paling baik itu adalah dari Kejadian pertama, tempat. Ya, jadi saya belajar gitu ya, dan saya melihat beberapa di dalam cukup banyak kesempatan konseling, masalah terjadi ketika tidak pada tempatnya. Ya, ketika ada satu masalah orang tua anak lah, suami istri, pasti ada pihak, kalau bukan semua pihak, yang kurang pada tempatnya. Ibaratnya seperti ini ya, narkotik boleh atau tidak boleh? Jawabannya tergantung tempat, bukan cuma tergantung ya, tergantung kalau saya suka boleh, saya nggak suka, bukan gitu ya. Tergantung tempat, berarti kalau ya di kantong saya ya tidak baik. Di rumah sakit, di tangan dokter anestesi gitu ya, ya baik. Ya. Jadi kan bukan relativis ya, tapi juga bukannya nggak boleh, boleh, nggak gitu. Demikian juga sama, ayah atau orang tua mengasihi anak, boleh atau tidak boleh atau tergantung? Tergantung. Ya, tergantung tempat. Gitu ya, semua tergantung tempat. Karena kalau nggak tergantung tempat, itu kita mengasihi anak berlebihan, manja. Atau kalau tidak tergantung tempat, misalnya karena kita merasa kita mengasihi anak, kita merasa boleh tetap ikut campur urusan anak kita, sementara mereka sudah menikah, problem. Nah, itu tadi saya maksudkan.
Ya sehingga banyak sekali dalam kesempatan konseling ya masalah terjadi karena salah tempat. Orang tua mengasihi anak harus, tapi mesti dibedakan tempatnya di mana. Anaknya sudah nikah atau belum? Tidak bisa disamakan. Pokoknya saya mengasihi anak, saya tidak mau rumit-rumit. Anak nikah, anak belum nikah itu anak saya. Wah ya pasti berantem itu, pasti berantem. Lihat ya, demikian juga saya mengasihi, ya harus tergantung tempat dong. Saya mengasihi istri dengan saya mengasihi wanita lain gitu ya. Ya tidak bisa sama. Nah itu tempat. Nah itu ya, kalau saya boleh mengatakan itu prinsip yang kita bisa temukan dalam Kejadian 1. Kenapa penuh dengan shalom? Karena segala sesuatu pada tempatnya. Ya Kejadian 3, kenapa begitu penuh dengan kekacauan? Karena semuanya salah tempat, manusia dengar binatang lah. Ya suami mengikuti istri, suami kemudian tidak melindungi istrinya dan seterusnya gitu ya. Salah tempat itu chaos. Shalom harus kembali ke tempat. Nah itu Kejadian. Ya jadi kita sangat-sangat bersyukur ya. Itu berarti menunjukkan bahwa kredo, karena kredo kan bukan kita temukan di ayat ya, itu kredo kan hasil dari tradisi gereja ya. Kita sungguh-sungguh bersyukur gereja dari sejak awal, bapak-bapak gereja gitu ya. Berarti mereka sungguh-sungguh mengerti arti penting daripada firman. Sehingga sekali lagi kalau saya boleh mengatakan meskipun di dalam iman Kristen ya kita tidak menempatkan tradisi sejajar dengan kitab suci, orang Kristen harus menghargai dan harus mengamini pentingnya tradisi meskipun bukan berarti tradisi tidak bisa salah. Pertanyaannya itu dari saya, Pak. Oh oke. Dari saya mengenai seorang teolog bernama John Walton. Yang banyak bicara mengenai penciptaan, yang pandangan dia itu disebut functional view. Kira-kira tanggapan Pak Henry bagaimana dengan John Walton? Mungkin sedikit latar belakang untuk pendengar kita ya. Kenapa kok tadi pandangan John Walton disebut sebagai functional view? Ini berarti pandangan mengenai penciptaan kan? Ya karena memang John Walton melihat di dalam Kejadian 1 sebetulnya ya ada banyak hal yang saya rasa at least saya pribadi akan sangat appreciate. Karena tadi yang saya mengatakan Kejadian 1 mengenai tempat in a sense gitu ya, itu kan juga functional. Iya. Ya kan, jadi kita melihat Kejadian 1 itu menggambarkan kalau kita mengerti ciptaan, itu fungsinya dalam kehidupan kita apa sih? Gitu ya, itu namanya functional view. Jadi Kejadian 1 itu kalau menurut John Walton bukan mau menggambarkan penciptaan materi itu seperti apa. Sehingga ya bagi John Walton itu ya malah salah ya kalau kita meyakini benar-benar misalnya matahari diciptakan itu hari keberapa, kemudian benar-benar pertama kali Allah menciptakan hewan hari keberapa. Karena bukan itu. Ya, meskipun saya harus mengatakan juga John Walton percaya Allah menciptakan. Iya. Begitu ya. Tetapi nggak dari yang Kejadian 1 itu. Gitu ya. Bagian Alkitab yang lain jelas mengatakan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, tetapi khusus Kejadian 1 itu sifatnya sebetulnya functional. Sehingga pada waktu kita membaca Kejadian 1 yang kita perlu cari itu sebetulnya apa yang saya bisa pelajari untuk hidup saya berkenaan dengan Kejadian 1. Yang tadi salah satu contohnya, tadi saya sudah berikan ketika saya mempelajari Kejadian 1, saya menemukan iya tempat itu penting ya. Ya kembali ke tempat itu penting sekali dalam kaitan dengan shalom. Begitu. Nah, cuman ya ini yang bagi saya pribadi juga ada ya kalau dikatakan keberatan ya. Karena ketika ditanya kepada John Walton kenapa enggak bisa dua-duanya gitu ya. Kan bisa juga gitu ya, kita percaya Kejadian 1 sekaligus berbicara mengenai penciptaan materi, sekaligus juga karena Allah kita hikmat dan bijaksana, sehingga bagaimana Allah menciptakan materi, ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Gitu ya. Nah Calvin sebetulnya pandangannya lebih ke sana. Gitu ya. Jadi Calvin mengatakan Allah itu bisa menciptakan dunia sekejap mata. Bisa-bisa aja. Tapi kenapa kok Allah memilih menciptakan seperti yang kita baca dalam Kejadian 1? Karena kalau Allah menciptakan segala sesuatu sekejap mata, kita terlalu terbatas untuk bisa mengagumi besarnya ciptaan Tuhan. Ya, sehingga justru ketika Allah membaginya menjadi 6 hari, kita wah takjub ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sana itu. Cuman kan ya berarti tidak harus berarti Kejadian 1 kita nggak bisa lihat sebagai mau mengatakan bahwa Allah menciptakan juga sekaligus materi begitu ya, dan bukan cuma fungsi. Nah dalam hal ini ya at least saya harus mengatakan saya masih ada keberatan karena John Walton menjawab bahwa memang nggak bisa ya, jadi nggak bisa dua-duanya. Ya, jadi dia mengatakan benar-benar kalau kita baca Kejadian 1 dan mengartikan itu sebagai penciptaan materi, itu kita seperti malah tidak setia terhadap Kejadian 1 itu sendiri. Nah, saya harus mengatakan sampai titik ini ya, sampai titik ini. Berarti kalau nanti misalnya John Walton memberikan penjelasan lebih lanjut, kita diskusikan lagi. Ya, tapi sampai titik ini ketika saya membaca tanggapan daripada John Walton, kenapa tidak bisa dua-duanya, saya tidak sepenuhnya convinced. Saya nggak sepenuhnya diyakinkan.
Ya salah satunya aja ya, kata bara. John Walton mengatakan kata bara itu tidak harus berarti menciptakan. Itu betul gitu ya, karena bara kalau kita tahu kata Ibrani itu satu kata bisa mempunyai beberapa bentuk. Tetapi ada juga ahli perjanjian lama yang melakukan penyidikan lebih lanjut dan dia menunjukkan bahwa untuk kata bara di dalam bentuk yang dipakai dalam Kejadian 1 itu ya at least jauh lebih identik berkenaan dengan mencipta. Jadi bukan cuma menata. Ya kalau fungsional berarti kan seolah-olah ya Allah menunjukkan nih bagaimana cara dia menata. Ya sehingga tatalah hidup kita sesuai dengan cara Allah menata. Ya sehingga bara itu nggak harus diartikan pada mulanya Allah menciptakan. Ya, tapi bisa juga misalnya Allah menunjukkan cara menata gitu. Nah, ya at least saya juga mengakui John Walton juga sarjana PL. Ya jadi saya juga akan mengatakan, oh John Walton kurang belajar nih. Tetapi sah kalau saya mengatakan itu debatable. Masih bisa diperdebatkan. Dan bagi saya kurang wise ya, kalau argumentasi kita itu masih debatable. Gitu ya. Dan kita kemudian mengatakan bahwa yang diyakini selama ini salah. Agak terlalu berat itu. Yang diminta agak terlalu berat. Ya karena bukan cuman, karena saya mendapat kesan, ya seolah-olah John Walton meskipun sekali lagi ini kesan ya, which is bisa jadi kurang tepat, tapi kesannya itu karena kita hari ini terlalu materialis nih. Maka kita baca Kejadian 1 yang dipikir ya materi, binatang lah, tumbuhan lah, padahal sebetulnya awalnya tidak. Gitu ya. Tapi keyakinan bahwa di dalam Kejadian pertama itu Allah menciptakan dunia materi gitu ya, itu bukan berasal hanya dari abad 21 kan. Gitu ya. Dan juga dia mengatakan karena kalau kita bandingkan ya dengan dokumen pada waktu itu, misalnya ya memang dokumen Babel ya, Enuma Elis misalnya yang mengatakan bahwa dunia diciptakan itu oleh jasad Tiamat, ya dewa Tiamat yang dikalahkan oleh Marduk. Marduk itu dewa besarnya Babel ya. Gitu ya, sehingga orang Babel meyakini dunia diciptakan oleh dewa mereka yang namanya Marduk, yang menang perang melawan Tiamat. Gitu ya. Kemudian dari jasad Tiamat yang kalah itu, yang mati itu diciptakannya alam semesta. Nah, memang itu bagus di dalam menjelaskan fungsi ya, sehingga mau menjelaskan kenapa kok dalam dunia ini ada hal yang baik, ada hal yang buruk ya karena kita diciptakan dari tubuh dewa yang mati. Ya, jadi karena tubuh dewa ada yang baik, tapi dewa yang kalah ya sehingga ada cacatnya. Itu penjelasan yang baik. Ya tapi sekali lagi ya tidak bisa. Nah karena memang ini nih dari dokumen dan dokumen itu memang memiliki kemiripan ya dengan catatan Alkitab gitu ya. Ya sehingga sama seperti Enuma Elis mau mengajarkan fungsi tadi bagaimana kita harus memandang dunia gitu ya. Demikian juga Kejadian 1. Nah bagi saya sekali lagi itu debatable karena dua hal. Yang pertama kita tidak tahu persisnya ya orang Babel pada waktu itu persisnya memandang Enuma Elis seperti apa. Ya, jadi kalau kita memandang Enuma Elis, ya sih, karena itu cuma mau mengajarkan realita dunia. Betulkah orang Babel memandang Enuma Elis sama persis seperti kita memandang Enuma Elis? Gitu ya. Ya ini masih at least sekali lagi debatable. Demikian juga yang kedua ya, juga nggak bisa dipungkiri ya, bukan cuma ada persamaan tetapi juga ada perbedaan. Ya sehingga saya dari Perjanjian Baru ya, sehingga kalau kita melihat kitab Wahyu, itu juga ada persamaan dengan kitab-kitab apokaliptik pada waktu itu. Ya, tetapi juga di sisi yang lain ada perbedaan. Misalnya kitab apokaliptik yang kita miliki dari abad pertama, tidak ada yang menyebutkan nama. Ya, sementara kalau ini kan jelas Wahyu Yohanes. Betul ya? Demikian juga ada sifat suratnya di sana, ada sifat nabi nubuatnya juga di sana. Ya, sehingga di satu sisi kita memang mengamini persamaan antara kitab Yohanes dengan kitab-kitab apokaliptik yang lain, tetapi di sisi yang lain ada perbedaan, sehingga bagi saya tetap sah. Karena kalau kitab-kitab apokaliptik yang lain memang diyakini itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Ya karena misalnya satu Henok, ya Henoknya sudah mati sekian waktu ya sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi karena dalam Wahyu Yohanes ada perbedaan ini dari Yohanes. Maka kita masih bisa mempertanggungjawabkan kalau kita percaya untuk Wahyu benar-benar ada yang namanya Yohanes. Yohanes ini benar-benar di Patmos, Yohanes ini benar-benar menerima wahyu Tuhan. Ya meskipun kitab-kitab apokaliptik yang lain tidak ada bersifat sama atau tidak bisa kita mengatakan oh sama benar-benar ada yang namanya Henok. Henok ini kemudian berjumpa dengan Tuhan dan mengatakan seperti yang tercatat dalam kitab Henok. Ya karena tadi bukan cuma ada persamaan juga ada perbedaan. Ya sehingga itu at least bagi saya debatable ya apakah benar yang seperti dia katakan Kejadian 1 hanya bersifat fungsional. Benarkah pandangan ini, functional view, itu lebih banyak menyelesaikan masalah yang ditemukan di dalam modern yang lebih materialistik?
Oke, nah ini juga kalau saya boleh mengatakan ya, kita perlu hati-hati. Ya kan di satu sisi ya, oh iya kalau Kejadian 1 misalnya, oh ini hanya berbicara mengenai fungsi kok, nggak bener, nggak mau mengatakan apa-apa mengenai apakah benar 6 hari lah, 1 hari berapa jam gitu ya. Ya memang sih, maka itu berarti kan benturan kita dengan keyakinan hari ini misalnya gitu ya. Dunia ini berusia jutaan tahun, kita nggak kemudian merasa tertekan. Aduh, abad sekian ya kok masih bodoh ya percaya dunia seperti itu gitu. Nah cuman ini adalah satu keinginan yang baik. Dan juga di sisi yang lain juga ini adalah satu keinginan yang bukannya kemudian sepenuhnya salah ya. Karena memang kita mengakui Kejadian bukan kitab ilmu pengetahuan. Gitu ya, sehingga Bapak-bapak gereja juga sudah memperingatkan kita mesti juga melihat ya, ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh ilmu pengetahuan yang bisa benar-benar menunjukkan fakta, ya, itu juga bisa menolong kita mengerti Alkitab. Contoh paling terkenalnya adalah Kopernikus. Gitu ya, ketika dia menunjukkan bahwa oh bukan matahari memutari bumi, tapi bumi yang memutari bulan. Nah itu menolong kita untuk mengerti kitab Yosua juga secara lebih tepat. Ya, jadi keinginan tadi ya, jadi kalau Kejadian 1 hanya fungsional, membuat kita nggak usah lagi bingung kalau orang mengatakan salah, dunia bukan ribuan tahun. Itu keinginan yang bukan cuma baik, tetapi juga sebetulnya bisa dikatakan bisa dibenarkan. Cuman, nah ini, gitu ya. Sekali lagi ya, kalau kita menjadi dewasa kan kita nggak hanya melihat yang positifnya ya, harus melihat hal-hal yang lain. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu dipertimbangkan. Ya tentunya hari ini kita mesti hati-hati ya, jangan sampai kita membuang air kotor sekaligus dengan bayinya. Hati-hati. Dan yang kedua juga yang beberapa kali saya mengatakan di forum fokus ini ya, kita itu mengerti kebenaran seperti balok rubrik dan kita dalam proses untuk menyatukan semua warna. Kan ada 6 sisi ya dalam balok rubik dan kita mesti menyadari ya di dalam selama kita masih dalam dunia kita belum bisa menemukan prinsip yang bisa menyatukan ke-6 balok itu bersama-sama. Berkali-kali saya mengatakan teologi reform mendekati. Ya itu berarti ya mungkin kalau teologi reform 5 bagi ya at least 80%. Ya 20%-nya masih acak, ini hijau kok ada merahnya, yang merah kok masih ada hijaunya. Gitu ya. Kita tidak pernah mengatakan kita 100%. Nah sehingga kalau saya boleh mengatakan hati-hati ya, jangan sampai di satu sisi pertanyaan sama, oh ini salah, ini merah kok ada warna lainnya, saya rubah deh sehingga warna ini menjadi warna merah, berhasil warnanya menjadi warna merah, sisanya malah menjadi warna lain. Nah hati-hati itu, ya jadi akhirnya kita membereskan satu masalah, membuka masalah yang lain. Ya, sehingga berkenal dengan penjelasan John Walton tadi ya, at least ada 2 hal yang perlu hati-hati. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan ini menjelaskan kesatuan kitab Kejadian. Ya karena kitab Kejadian itu adalah satu kesatuan ya. Betulkah kita bisa benar-benar mengkhususkan Kejadian 1 dari semua kejadian yang lain? Ya karena kalau kita bicara mengenai kitab Kejadian misalnya ada yang nama istilahnya toledot ya. Inilah silsilah. Itu muncul mulai awal sampai akhir. Inilah silsilah langit dan bumi, inilah silsilah keturunan si A, keturunan si B. Itu muncul secara rata ya, mulai awal hingga akhir. Demikian juga ya kita melihat pemanggilan Adam. Itu tidak bisa dipisahkan dari kejatuhan Babel. Ya, penulis Alkitab menunjukkan pemanggilan Adam ini adalah solusi daripada kejatuhan Babel. Ya, sehingga sekali kita mengatakan bahwa oh Kejadian 1 itu enggak seperti itu. Bagaimana dengan Kejadian 2? Apakah juga Kejadian 2 mau hanya sekedar berbicara fungsional? Laki dan perempuan itu mesti menikah tanpa bermaksud mengatakan betul-betul ada yang namanya Adam. Jadi kalau dikatakan Kejadian 1, tidak betul-betul itu Allah baru menciptakan hewan hari sekian. Berarti jangan-jangan Kejadian 2 juga tidak betul-betul. Nah kalau seperti itu berarti larinya kemana? Jangan-jangan Abraham juga berarti Abraham juga hanya bersifat fungsional, kita belajar beriman seperti Abraham. Apakah Abraham betulan ada? Kemudian itu tidak penting, yang penting fungsinya. Nah batasannya sampai mana ini? Dan apa dasar dari baptasan itu? Dan ini penting nih, karena ini menarik ya. Termasuk bahkan teolog liberal seperti Rudolf Bultmann, dia pun mengakui Kejadian 1 itu historis. Cuman ya dia nggak percaya, bagi dia salah aja penulisnya. Cuman ketika dia mempelajari kejadian itu secara literal, gitu ya, dia menemukan ya sebetulnya ini sama seperti Abraham diyakini oleh penulis kitab Kejadian sebagai pribadi historis. Demikian juga Adam diyakini oleh penulis kitab Kejadian sebagai pribadi historis. Cuman bagi Bultmann, ya itu salah. Itu kenapa kita mesti demitologisasi. Cuman Bultmann mengamini ya keyakinan penulisnya itu tuh. Gitu ya. Nah ini PR yang saya rasa John Walton perlu selesaikan. Nah yang kedua, juga bagaimana dengan keutuhan secara sistematika. Kebenaran Kristen itu utuh.
Sehingga tadi saya bilang rubrik ya, kenapa kita kok mesti hati-hati merubah? Ya karena rubah satu itu rubah yang lain. Kita nggak bisa copot gitu ya, rubriknya kemudian yang merah sama merah kita copotkan langsung. Nggak bisa gitu. Mesti diputer kan gitu. Nah kalau puternya nggak hati-hati, ya betul tadi saya mengatakan bagian yang kita mau bereskan beres, kacaunya lebih banyak. Sehingga kalau tadi misalnya Adam itu juga fungsinya. Terus Yesus sebagai Adam kedua bagaimana? Karena ada ya Peter Enns yang saya pernah dengar, Peter Enns ya, dia mengatakan ya termasuk Paulus juga yang mengamini Abraham kedua ya karena Paulusnya salah. Ya kan dia nggak tahu mesti membaca, Paulus mengatakan Yesus Adam kedua, bukan Abraham kedua ya. Ya karena Paulusnya salah, karena Paulus nggak ngerti aja, gitu ya, mesti membaca kejadian seperti itu. Which is membuat saya bertanya ya, Peter Enns kok bisa lebih ngerti membaca PL daripada Paulus ya? Dasarnya dari mana ya? Nah ini yang hati-hati ya, jadi jangan kita mau membereskan satu, dampak yang lainnya menjadi lebih memberatkan kita. Satu lagi tambahan, kalau tadi dikatakan, ini kan menyelesaikan masalah kita gitu ya, karena kalau enggak, kita sepertinya bodoh. Nah ini mesti hati-hati loh, karena sejauh yang saya tahu ya, orang Yahudi, ya meskipun juga dia tidak akan mengatakan semua orang Yahudi percaya kejadian satu itu bersifat historis gitu ya, tetapi ada dan bahkan kalau kita melihat dari tafsiran para rabi ya untuk kejadian satu, sah loh kalau kita mengatakan lebih banyak yang percaya historisitas kejadian satu. Bahkan ya, meskipun saya belum pernah nanya kepada orang Yahudi sendiri, kita tidak perlu kaget kalau orang Yahudi itu percaya benar-benar sampai hari ini historis. Dan menariknya, andai kata pun kita sekarang yang saya katakan tadi benar ya, orang Yahudi percaya kejadian satu historis, siapa yang akan mengidentikan orang Yahudi dengan bodoh? Enggak loh. Ya konyol sih, yang mengidentikan ya mungkin ada mengidentikan orang Yahudi dengan jahat lah, dengan kurang berperi kemanusiaan lah. Tapi saya rasa sangat sulit mengidentikan orang Yahudi dengan bodoh. Bahkan andai kata pun yang saya katakan tadi benar, mayoritas orang Yahudi misalnya betul ya percaya kejadian satu itu historis, gitu ya. Sehingga kita juga mesti hati-hati, jangan sampai kemudian karena kita malu. Akhirnya kita gara-gara itu, meskipun saya juga percaya, saya nggak bermaksud mengatakan itu menjadi dasar John Walton untuk mengajukan pandangannya, karena sekali lagi pandangannya mengandung banyak hal yang baik. Kita amin kejadian satu itu banyak hal secara fungsional yang kita bisa pelajari dari kejadian satu. Cuman saya memang pribadi belum convince bahwa apa yang dia katakan itu benar, kejadian satu hanya boleh dilihat secara fungsional. Apa posisi teologi reform pada umumnya tentang hal ini? Hal ini saya artikan untuk yang lebih luas ya, karena kalau posisi reform terhadap John Walton belum banyak ya, sehingga saya rasa belum waktunya untuk kita ngomong reform secara umum pandangannya begini, begitu ya. Ya tapi berkenaan dengan historisitas kejadian satu, mungkin seperti itu ya. Begini, nah ini kita juga mesti mengatakan dulu Vikaris Kias ya. Tadi kan di awal pertanyaan pertama kita melihat kenapa kok Allah pencipta itu selalu masuk ke dalam kredo. Ya, tetapi juga kita mesti mengatakan di sisi yang lain, tidak ada kredo mengenai detail penciptaan. Tidak ada detail bahwa Allah menciptakan dunia selama 6 hari, kali 24 jam, tidak ada itu. Nah, sehingga di dalam reform sendiri, karena ini kita mesti kembali ya, reform itu kan bahkan kembali kepada sehingga Bapak Gereja nih. Ya, tapi kalau Bapak Gereja, kalau kita kembali kepada Bapak Gereja, kita akan menemukan juga pandangan yang majemuk. Jadi seperti misalnya Agustinus, dia percaya Allah menciptakan dalam secara bersama-sama. Ya, ada misalnya juga garis penafsiran Alexandria yang lebih menafsirkan alegori, sementara yang garis Antioquia lebih secara literal, begitu ya. Jadi kita mesti presisi dulu nih ya, teologi reform yang dimasukkan yang mana. Cuman kalau kita sebatas kembali ke Calvin dengan Luther, nah ini nih ya. Kalau kita kembali kepada Calvin dengan Luther, kalau Luther sih jelas mengamini ya 6 hari. Ya, Allah menjadikan segala sesuatu dalam 6 hari. Ya, sehingga bagi dia ketika perjanjian baru mengatakan Yesus bangkit hari pertama, ya sudah hari pertama sudah itu. Ya, sementara Calvin seperti tadi saya mengatakan, dia bilang bahwa Allah bisa menciptakan dalam sekejap mata, tapi fakta bahwa Allah menciptakan seperti di dalam Alkitab mau mengajarkan kebenaran, mengindikasikan dia tetap juga melihat bahwa penciptaan seperti Alkitab itu ada aspek historisnya. Allah sengaja secara historis menciptakan dalam 6 hari. Nah, kalau yang saya tahu terakhir juga ini Herman Bavinck ya, which is hari ini kita sangat hargai sebagai teolog reform. Dia membedakan antara kejadian satu ya, di mana Allah menciptakan bahan bakunya ya dengan mulai menatanya. Nah, menatanya itu 6 hari, penciptaan bahan bakunya dia keluarkan dari 6 hari. Gitu ya. Jadi dalam teologi reform juga ada perbedaan. Ya meskipun kalau kita membatasi Calvin dengan Luther, ya keduanya cenderung kepada ini adalah kita mesti melihat kejadian satu secara historis.
Tapi sama ya, sama seperti tadi saya mengatakan tidak ada kredo yang menetapkan penciptaan 6 hari, kredo reform juga tidak ada ya. Jadi ya Bavinck meskipun tadi mengatakan yang Kejadian 1 ayat 1 itu di luar 6 hari juga dia reform gitu. Jadi jangan juga kita memakai kriteria ini untuk menentukan wah kamu reform, kamu nggak reform. Kita mesti lebih bernuansa dalam hal itu gitu. Di tengah-tengah segala perbedaan yang ada, apakah ada kesamaan di antara penafsir Kristen mulai dari sejak berdirinya gereja? Oke, nah ini pertanyaan yang saya rasa sangat baik dan sangat perlu. Begitu ya, karena saya mengatakan seperti rubrik, kita bukannya rubrik itu yang sepenuhnya teracak-acak. Enggak loh. Gitu ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan untuk orang-orang Kristen yang percaya Alkitab firman Tuhan, berarti ini juga sebenarnya termasuk para penulis perjanjian baru yang percaya perjanjian lama firman Tuhan. Bahkan termasuk para nabi yang juga percaya Kejadian itu adalah firman Tuhan. Itu persamaannya banyak, Vikaris Kias. Ya sama-sama percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Percaya Allah menciptakan segala sesuatu dengan berdaulat penuh. Ya, percaya bahwa bumi ini bukan merupakan emanasi Allah ya. Jadi kita bukan panteis. Gitu ya, Allah mencipta. Ya, bukan bumi ini merupakan pancaran Tuhan, dan juga percaya Allah setelah mencipta tetap memelihara. Jadi bukan deis. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang para teolog yang percaya Alkitab firman Tuhan, mereka menolak untuk mempercayai bahwa materi itu kekal, seperti yang diyakini oleh beberapa filsuf Yunani pada waktu itu. Ya, yang percaya Allah kekal, materi juga kekal. Gitu ya. Jadi sementara tadi saya mengatakan para teolog yang percaya Alkitab firman Tuhan tidak meyakini itu karena segala sesuatu bermula dari Allah. Juga mereka membantah, ya mereka mengamini bahwa Kejadian 1 itu antitesis dari seperti Enuma Elis yang mengatakan dunia diciptakan hasil peperangan. Ya, sehingga itu kenapa hari ini ada baik, ada buruk karena memang ini terus berperang. Tidak. Semua teolog tadi mengamini bahwa Allah menciptakan dengan berdaulat. Kalau hari ini ada hal yang buruk itu karena ada dosa. Dan bedanya apa antara materi itu kekal dengan kejahatan kekal dengan tidak? Kejahatan berasal dari dosa dan Allah pencipta yang berdaulat ada penebusan. Karena jikalau kebaikan dengan kejahatan sama berkuasanya, ya tidak ada penebusan. Ya, jadi semua tadi meyakini bahwa Allah menciptakan dengan berdaulat, semua tadi meyakini bahwa Allah tetap memelihara, semua membantah bahwa dunia ini merupakan hasil emanasi. Juga membantah bahwa setelah Allah menciptakan dunia ini, kemudian Allah tidak cawe-cawe. Ya, jadi sangat esensial persamaannya dan perbedaan yang ada tidak boleh membuat kita tidak melihat persamaan yang ada. Sehingga tadi saya mengatakan John Walton juga jelas ya, dia mengatakan dia percaya Allah itu adalah pencipta. Dia ngomong ini, kalau ini saya tahu secara eksplisit, cuman ya jangan dilihat dari kejadian gitu ya. Jadi perbedaan yang ada jangan membuat kita tidak melihat persamaan yang ada. Oke, baik Pak. Ya, sampai di sini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban. Sama-sama, Tuhan berkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.